emang silat lidahnya Ustadz itu, Ustadz ya, penceramah lah, pendakwah, itu memang pinter. Iya. Bagaimana di depan kamera, di depan umum, sama di kepribadian dia, di lingkup lingkup jamaah dia itu pasti berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin subscriber dimanapun berada, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu sahabat saya, founder Bina Damai Indonesia. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membicarakan salah satu isu yang masih hangat diperbincangkan di Indonesia ya, yaitu tentang viralnya Ustadz Khalid Basalamah, yang mana dalam salah satu ceramahnya, walaupun video ini diupload pada tahun 2017 tapi viral di tahun ini, tahun 2021. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa ada salah satu jamaah yang bertanya kepada Ustadz Khalid mengenai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Konon katanya si penanya ini punya anak, yang mana anaknya ini nggak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus si penanya ini meminta saran kepada Ustadz Khalid, Ustadz, bagaimana anak saya ini tidak mau, entah ini malas-malesan ataukah anak ini sudah disusupi dengan ideologi-ideologi yang membid'ahkan masalah menyanyikan Indonesia Raya ini, atau ada faktor lain, kita kan belum tahu. Tapi sejauh ini ya Ustadz Khalid juga sudah melakukan klarifikasi di channel YouTube-nya, dan seorang YouTuber fenomenal di negeri kita, Deddy Corbuzier, juga sudah mengundang beliau untuk mengklarifikasi, diajak dialog langsung. Konon sih dalam pernyataannya ya Ustadz Khalid mengatakan bahwa beliau itu tidak usah ikut menyanyikan Indonesia Raya ya pada waktu itu aja, tapi pada momen-momen yang lain ya harus ikut. Nah ini kita tentu melihat fenomena ini semakin bertanya-tanya gitu kan. Sebenarnya Ustadz Khalid mengatakan seperti itu, ada indikasi apa gitu sebelumnya? Apakah dia sudah memiliki ideologi yang memang ideologi yang berbeda gitu dengan orang-orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, atau ada faktor lain? Nah, kira-kira menurut Kang Anwar, kira-kira gimana ini? Ya, saya gini ya tanggapannya. Ustadz Khalid Basalamah ini Ustadz yang memang dikenal ya di Indonesia, khususnya di kalangan nyunnah katanya. Jadi salah satu pembesar lah katakan ya, yang Ustadz Sunnah itu ya Ustadz Khalid Basalamah. Secara perilaku Ustadz Basalamah ini sebenarnya orangnya memang kelihatannya adem gitu loh. Secara tindakannya dia memang halus gitu. Tapi apa yang diomonginnya kadang ya nyelekit juga kalau dikontekskan dengan Indonesia gitu loh. Saya mengikuti beberapa kali ceramahnya Ustadz Basalamah. Tentunya bukan offline ya, di online-nya gitu loh. Ini sudah menjadi kebiasaan Ustadz Sunnah itu ya. Sebenarnya kalau dari Islam itu Islam kanan begitu loh. Ustadz yang ya mirip-mirip sama HTI sebenarnya. Ya namanya Wahabi lah. Saya katakan dia Ustadz Wahabi. Salafi Wahabi. Iya, Salafi Wahabi. Bukan hanya dari segi performannya gitu, bukan dari segi fisiknya saja, tetapi memang ilmunya juga memang begitu gitu loh. Salah satu Salafi Wahabi itu kan ya ininya ya secara keilmuan tidak mau mengakui keberadaan dia di mana. Maksudnya walaupun dia hidup di Indonesia, walaupun dari kecil, tetapi dia tidak merasa sebagai orang Indonesia gitu loh.
Iya. Artinya dalam artian dia tidak mengakui dasar-dasar negara gitu loh, terutama misalnya Pancasila. Salah satunya begitu. Salah satunya itu. Walaupun di dalam ceramahnya, contohnya kalau ini ya, yang kayak Ustaz Basalamah ini, itu apa yang diomongin itu sebenarnya memang itu ideologi dia. Apa yang dia jawab ya ketika seorang wali murid menanyakan ke Ustaz Basalamah, ya itulah ideologi dia. Dia tidak membolehkan anaknya atau ayahnya itu menyarankan untuk mengikuti menyanyikan Indonesia Raya gitu loh. Berarti secara spontanitas itu memang pada dasarnya ya itulah bawaan dia gitu. Iya. Apalagi ya setelah kalau kita lihat jawaban dia di podcastnya Deddy Kombuzer itu, katanya pertanyaan itu tidak disusun sedemikian rupa, memang terlontar begitu saja lalu dia jawab. Ya memang itu betul gitu loh. Kalau seandainya sudah disusun pertanyaannya, mungkin dia akan menjawab ya anak itu harus ikut untuk nyanyi Indonesia Raya gitu. Mungkin dia akan disetting ke sana, tetapi ini karena tidak disusun, tidak dipersiapkan pertanyaannya, langsung spontanitas, ya Ustadz Basalamah spontanitas juga menjawabnya sesuai dengan ideologi dia. Tentunya gitu. Berarti menyanyikan Indonesia Raya ini tentu tidak ada di zaman Nabi gitu kan, jelas. Yeah. Dan kita tahu salah Ustadz Khalid Basalamah juga mengenyam pendidikan di salah satu universitas di Madinah ya, yang mana aliran di Madinah ini kebanyakan, walaupun ya ada teman-teman kita, senior kita yang belajar di sana juga yang tidak terpengaruh gitu dengan ajaran-ajaran yang ada di kampus tersebut. Yeah. Nah mungkin salah satunya Ustadz Khalid Basalamah ini yang memang dia militan ataupun dia terlalu sangat menelan apa yang ada di kampus. Ya dalam perspektif mereka apapun yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Yeah. Bisa dikatakan menyanyikan Indonesia Raya itu termasuk bid'ah. Termasuk Pancasila, ya menyanyikan Indonesia Raya itu bid'ah. Bahkan bisa dianggap syirik itu. Dari bid'ah tingkat selanjutnya ya syirik. Gitu. Yeah. Cuman yang gue pikirin begini bro, ketika kita melihat klarifikasi Ustadz Khalid Basalamah di podcastnya, di videonya atau di channel YouTube-nya juga di Deddy Corbuzier, beliau mengatakan seolah-olah beliau mengakui dan menerima bagaimana proses menyanyikan Indonesia Raya itu dan harus tetap diikuti oleh seluruh jamaahnya. Tapi ketika melihat spontanitas dia, artinya spontanitas itu kan jawaban dari hati gitu kan. Nah, langsung muncul kata-kata seperti itu. Nah, inilah emang silat lidahnya Ustadz itu, Ustadz ya penceramah lah, pendakwah itu memang pinter. Bagaimana di depan kamera, di depan umum, sama di kepribadian dia, di lingkup jamaah dia itu pasti berbeda. Dia menjawab sesuai konteks. Itulah salah satu kepandian para ustadz gitu loh ya. Yeah. Kepandian para ustadz itu begitu. Pintar ngomong. Jadi melihat audiennya, siapa nih audiennya, gitu. Kalau audiennya para pendukung nyunnah gitu loh, ustadz sunnah, ya pasti dia ngomong begitu. Kalau di pendukung umum, katakanlah di publik di Indonesia, ya dia seolah-olah mengatakan saya mendukung Pancasila, menyanyikan Indonesia Raya. Saya lahir di Indonesia sejak kecil. Gitu. Itu silat lidah. Tetapi gini aja lah, saya sebenarnya gini, bro. Kalau ngomong-ngomong begini, ingat kayak ini. Kita ingatlah di Indonesia itu aliran banyak banget. Terutama di sekolah itu nyebar. Kalangan ahli sunnah itu, ahli sunnah salafi ya, itu sudah punya pesantren sendiri, punya sekolah sendiri. Yang mana kalau sekolah umum itu biasanya hari Senin tuh ngadain upacara bendera. Lah kalau di sekolah-sekolah mereka nggak ada yang kayak begitu. Ini bukan hanya isu tapi fakta gitu loh. Ya, artinya
kalau konteks wali murid yang menanyakan ke Ustadz Basalamah itu, ya mungkin saja dia disekolahkan di sekolah yang melarang untuk menyanyikan Indonesia Raya gitu loh. Iya. Bisa saja begitu, atau memang sebaliknya yang yang biasa menyanyikan Indonesia Raya, dan sedangkan si wali murid itu sudah terkontaminasi dengan ustadz salafi ini yang melarang untuk menyanyikan Indonesia Raya gitu. Jadi anaknya ini udah males gitu loh. Udah malas, atau mungkin saja memang sebenarnya ayah sang anak ini gitu loh yang memang sudah mengarah ke sana gitu. Bisa dikatakan begitu, Bro. Apalagi dalam sekolah-sekolah mereka itu meniadakan Indonesia Raya, itu diganti dengan membaca Al-Qur'an. Surat Al-Falaq dan An-Nas. Tentu itu bagus begitu kan, membaca Al-Qur'an itu bagus. Menyanyikan lagu Indonesia Raya juga itu bagus. Tapi kalau sampai menyuruh orang agar tidak ikut menyanyikan Indonesia Raya, nah ini kita masih bertanya-tanya bagaimana keyakinan dia terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi malah Ustadz Basalamah menyarankan untuk membaca sang anak itu ya, membaca surat Al-Falaq gitu. Falaq dan An-Nas. Ini memang ya Islami itu harus gitu loh. Tapi kalau di Indonesia, kalau lebih baik gitu loh, keindonesiaan dulu baru keislaman gitu. Baru keislaman. Tapi kalau ngomong soal akhirat, ya Islam dulu baru Indonesia gitu loh. Seharusnya seperti itu gitu loh. Oke. Gini, Bro. Terus kalau misalkan begini, kita melihat banyak sekali sekolah-sekolah di Indonesia ini, mereka berafiliasi ke Salafi lah dalam doktrin mereka. Kita memanggilnya Wahabi lah gitu ya. Ada juga yang sekolah-sekolah berafiliasi ke HTI. Mereka ini kan tentu dilarang untuk menyanyikan Indonesia Raya. Nah sebenarnya keyakinan dia terhadap lagu Indonesia Raya ini bagaimana begitu? Gitu. Ustadz Wahabi melarang, tapi di sisi lain Ustadz Khalid mengiyakan. Begini, Bro. Memang kalau sudah pikirannya itu cupret, pikirannya itu pendek, dan itu sudah pasti tidak mau menerima kebenaran yang lain gitu loh. Jadi kalau sudah dia mau cirinya lah, kalau sudah satu ilmu ya udah itu aja gitu loh, nggak mau menerima ilmu yang lain gitu loh. Apalagi menerima ilmu dari non Islam misalnya. Kalau Ustadz Salafi kan disempitkan lagi, apalagi mau menerima ilmu dari Barat, bahkan dari sesama Muslim aja nggak terima gitu loh. Disempitkan lagi, ilmu yang bukan dari aliran dia Wahabi Salafi nggak mau diterima, kan begitu. Jadi disempitkan lagi. Nah, inilah ciri orang yang memang pikirannya itu sempit gitu loh. Bahkan eksklusif. Iya, eksklusif. Jadi hanya kebenaran itu ya hanya ada di kelompok dia saja gitu loh. Dia tidak mau membuka diri gitu loh kepada kebenaran yang lain. Apakah Nabi Muhammad seperti itu? Tidaklah, Bro. Nabi Muhammad itu menerima kebenaran dari manapun datangnya. Dari sahabat, dari budak, ya kan? Dari orang-orang Kristen, dari Yahudi, dia terima gitu loh. Terima selagi itu benar gitu ya. Karena dengan menerima itu, tentu dia akan bisa membedakan, Nabi Muhammad bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu loh. Oke. Itu. Berarti kesimpulannya dalam klarifikasi Ustadz Khalid Basalamah ini bisa dikatakan omong kosong ya. Iya, itu hanya lip sync gitu ya. Lip sync. Hanya silat lidah lah. Silat lidah gitu. Kalau bahasa dakwahnya retorika dakwah. Hanya begitu. Itu sudah biasa lah begitu. Kalau di ideologinya ya itulah sebenarnya yang benar, ideologi yang disampaikan kepada disarankan kepada sang wali murid itulah yang benar sebenarnya gitu loh. Jadi seolah-olah menganggap apa sih Indonesia Raya lebih baik
ini Al-Qur'an. Lalu Iya. muncullah pertanyaan. Apakah Al-Qur'an? milih Pancasila atau milih Al-Qur'an? Oke, Bro. Oke. Ini podcast kita di malam hari. Kira-kira kesimpulannya itu. Silahkan kalau ada tanggapan atau ada komentar, tulis aja langsung di kolom komentar. Jangan baper. Itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.